Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Masih ingat yang terakhir bahas apa? Akikah. Kenapa akikah? Waktunya kapan gitu ya? Masalah ini Pak, masalah khilafiyah di antara para ulama. Kita berjumhur berpendapat akikoh hanya 7 hari aja. Selain 7 hari sudah lepas, karena Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan yu'aqqu al-ghulamu yauma sabi'ihi, hari ke-7-nya. Jumhur memahami berarti ibadah akikah itu terikat dengan waktu. Waktunya hari ke-7. Lepas dari 7 berarti sudah nggak ada kewajiban. Paham ya? Bisa dihapus? Enggak, itu aja. Ya. Kita punya 2 hadis yang zahirnya bertentangan. Pertama hadis, yu'aqqu al-ghulamu yauma sabihi, kullu ghulamin murtahanun bi akikotihi. Kita punya 2 hadis yang zahirnya bertentangan terkait dengan waktu. Kata Rasulullah, si anak itu diakikoi hari ke-7-nya. Harus hari 7. Paham ya? Kalau Anda mengambil hadis ini berarti ibadah akikah harus sesuai dengan waktu. Lepas itu berarti ya udah lewat ya. Lewat. Kedua, setiap anak tergadekan dengan akikahnya. Yang namanya tergadekan nggak akan bisa lepas dari gade kecuali harus dibayar. Kapan bayarnya? Hah? Enggak lah. Ya kapan aja kalau kamu mampu. Sekarang Anda punya utang. Punya utang di bank berapa antum? 1 M. Apa gadenya? Jangan istri ya. Rumah. Kapan rumah itu akan kamu ambil? Kalau udah dibayar, kapan bayarnya? Iya, enggak, maksudnya kalau kamu akan bisa ambil barang gade kalau kamu sudah bayar kan? Sementing kan bayar. Kapan bayarnya? Ya lah, kapan bayarnya gitu kan? Orang kalau melihat kullu ghulamin murtahan bi akikotihi berarti tidak mengenal waktu. Kapan aja dia bisa bayar berarti terlepas dari gadeannya. Mehmet sudah akikoh belum? Sudah akikoh? Yakin? Antum udah akikoh? Loh belum. Slow, jangan fokus terlalu. Jawabnya salah tadi. Lapangkan dulu dada kamu, nanti jawabnya Mehmet ya. Slow. Santai. Nah, berarti Mehmet, sekarang antum belum akikoh, ya kan? Berarti Anda masih tergadekan, ya kan? Terus gimana cara melepas gade? Ya harus dibayar akikoh kan? Kapan? Nggak punya uang.
Lah iya kan, saat punya uang. Sekarang antum punya duit? Nah, udah. Kapan punya duit? Nggak tahu kan? Nah, orang melihat kullu gulamin murtahun bi aqiqatihi, berarti ibadah akikoh tidak terikat dengan waktu. Udah? Itu kita ajarin antum. Jadi orang itu ngerti alur khilafnya itu ngerti. Perselisihan ulama itu tahu gimana sih benang merahnya itu di mana. Udah jelas. Nah, gini gimana terusannya? Yang paling kuat gimana? Nah, karena kita ini belum belajar usul fikih, belum belajar apa ya nggak tahu ya, ya nggak tahu gitu kan. Ayo belajar, makanya ayo semangat belajar. Mondok, ya kan? Mondok di pondok saya S1, gelarnya SPDI, tapi belajarnya seperti ini. SPDI loh, SPDI keluar dari pesantren, gelarnya keluar dari kuliah yang ada di pesantren saya, gelarnya SPDI. Mantap toh? Mantap. Pol. Nah, ini teman-teman semuanya, anak pribadi saya condong pendapat ini nyantai itu apa? Ya kapan punya gitu kan. Kenapa kok begitu? Nih beberapa alasan saya. Si anak itu diakikoi hari ke-7. Ini bukan sebuah pembatasan. Beda dengan jangan akikoh kecuali hari ke-7. Itu jelas beda. Ini kan anak itu diakikoi hari ke-7. Ini maksudnya adalah afdoliyanya, apie, bagusnya, ahsannya, afdolnya. Anak itu diakikoi hari ke-7. Kata afdol, kata bagus, bukan berarti apa? Selainnya nggak boleh, cuma kurang afdol. Karena lihat lafaznya, anak itu diakikoi hari ke-7-nya. Beda dengan bahasa nggak boleh akikoh kecuali hari ke-7. Nah, itu beda babnya. Bisa dipahami? Taib. Nah, anak itu tergantung dengan akikohnya. Ditambah lagi ada hadis, cuma lemah hadisnya. Hari ke-7 kalau nggak bisa hari 14, kalau nggak ada 21. Ini hadisnya lemah. Nabiyuna akon nabiyu nafsahu hina umruhu arba'ina. Nabi itu mengakikoi dirinya ketika umur 40 tahun. Nabi itu mengakikoi dirinya ketika umur 40 tahun. Ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini sahih atau tidak. Ada mengatakan hadis ini sahih. Kalau sahih berarti apa? Tidak terikat dengan 7 hari. Bisa difahami insyaallah ikhwan. Fadha qauli Ibnu Hazm rahimallahu taala berpendapat, Ibnul Munzir, Naam, juga Imam Nawawi dan juga beberapa ulama yang lain. Jadi akikoh itu bagusnya memang apa? Tanggal hari ke-7 itu bagusnya. Tapi apa? Kalau lepas daripada itu maka apa? Maka nggak apa, boleh-boleh aja. Tapi pertanyaan kedua, Mehmet, sebelum lahir, anu punya istri lagi hamil, boleh nggak diakikoi? Mumpung saya punya duit, tahu nggak? Mumpung tahu apa? Kebetulan saya punya duit, tak akikoi dulu aja anakku. Masih dalam perut ibunya, belum lahiran, tapi diakikoi dulu. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Waktunya belum ada. Waktunya itu kapan? Ketika lahir. Ini belum lahir kok diakikoi gimana? Berarti waktunya tidak benar. Kalau udah lahir
dapat sehari, dapat 2 hari, wis tak akikoi sekalian, gimana? Boleh? Yakin? Oh, nggak boleh Pak, nggak boleh. Tidak terikat waktu di sisi maksimalnya, minimalnya harus 7 hari. Telah disepakati oleh para ulama. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari telah menukilkan kesepakatan tidak sah akikah itu dilakukan sebelum 7 hari. Karena apa? Ibadah akikah terikat pada waktu 7 hari dan setelahnya. Deng ya, baru bahas akikah bisa dibahas satu pertemuan itu. Ya, iya. Sebenarnya nggak bisa gampang. Setiap anak tergadekan. Makna tergadekan itu berarti yang namanya setiap anak itu tergadekan dengan akikahnya. Tergadekan loh Pak. Sepenting kan siapa yang membayarin, imam Anda mati. Tes mati. Hah? Mati. Baterai habis. Habis kelihatan. Nggak usah bunyi. Tes. Oh, tadi kenapa mati? On. Jelas ya? Jadi kata kullu ghulamin murtahun bi aqiqatihi tidak mesti harus orang tua. Memang haknya anak dari orang tua adalah orang tua harusnya mengakikahi anak-anaknya. Tapi itu kalau orang tua mampu. Ketika tidak mampu, boleh nggak mengakui? Boleh, karena kullu ghulamin murtahnun, tergadekan dengan akikahnya. Berarti itu utang, nggak bisa lepas dari gadai kecuali harus dibayar. Intinya adalah siapapun yang bayar terserah. Yang penting apa? Terlepas dari penggadaian. Jelas? Khair insyaallah. Terus kurang apa lagi? Kaifiyah ya? Hah? Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Berarti apa? Harus ikut Nabi. Kalau Anda ibadah waktunya pas, ya kan? Sama lagi, ukurannya pas, jenisnya pas, tempatnya pas, tapi kaifiyah cara melakukannya nggak ikut Nabi, ya tidak sah, tidak benar. Harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh, Anda sholat zuhur ditinjau dari sebabnya oke, waktunya oke, ukurannya oke, zuhur 4 rakaat, tempatnya oke, tapi Anda cara sholatnya takbir Anda ganti, Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar, pakai bahasa Indonesia. Berarti kaifiyah Anda sholat zuhur nggak cocok dengan Nabi ajarkan. Atau Anda takbirnya ganti Allahu Akramu, Allah Maha Mulia. Nah, Anda melakukannya tidak cocok. Antum ruku lebih dulu baru sujud. Antum ganti sujudnya dulu baru ruku. Harusnya takbir dulu baru salam. Anda ganti salam dulu baru takbir. Antum putar gitu. Maka ini berarti cara menjalankannya tidak cocok
dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wudu harusnya apa? Wudu harusnya apa? Mencuci yang rukun, mencuci apa? Muka dulu ya Pak ya. Antum ganti apa? Kaki dulu baru apa? Mencuci muka. Ini sama kaifiyah, cara dalam menjalankannya. Kalau nggak sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya nggak bisa dipakai. Maka Anda harus paham di sini. Kesimpulannya apa? Anda menjalankan sebuah ibadah supaya terkandung al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu adalah hukumnya haram. Anda harus perhatikan di sini. Ibadah nggak akan diterima oleh Allah dan nggak akan sesuai dengan syariatnya Allah. Anda harus perhatikan nih, sebab, waktu, kaifiyah, qadar, jenis makan, ini harus semua sesuai. Mau dalil, apa dalilnya? Kaidah asal dalam urusan ibadah adalah haram. Hadis ma'ruf yang sudah saya sebutkan itu, yang sudah dalam kitab, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Man, siapa saja, nggak peduli kiai, ustadz, anak kecil, perempuan, man siapa aja, amila berbuat. Amila itu ucapan atau berbuat. Naam, man amila amalan, sebuah amal apa aja dalam urusan ibadah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah, yang tidak ada syariat dari kami, yang ada dalil kami, fahuwa, maka ini menunjukkan apa? Maka dia akan tertolak. Hadis ayat itu menunjukkan bahwasanya asal ibadah harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, maka dia pasti tertolak. Amlahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Allah mengingkari kepada orang-orang yang membuat syariat yang Allah tidak kasih izin. Ini menunjukkan syariat haknya Allah. Syariat haknya Allah. Allah mengingkari, mencaci maki, mencela kepada orang yang membuat syariat yang Allah nggak izinkan. Berarti syariat itu miliknya Allah, miliknya Allah. Walaupun dia yang membuat syariat tanpa ada izin oleh Allah, maka dia akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Jelas ya? Baik, coba digosok dulu. Kita lanjut setelahnya. Ya, semuanya. Nah, masuk ke berapa? Ke 15. Arju'u ila. Perhatikan Pak, kembali kepada kaidah asal ketika ragu. Ketika ragu, kembali kepada kaidah asal. Ingat, ketika ragu, kembali kepada kaidah asal. Apa kaidah asal? Dunia apa itu? Halal atau suci. Urusan ibadah apa? Haram. Wis. Kalau Anda ragu, kira-kira maulud nabiku boleh apa enggak? Anda ragu nih, Anda ragu, boleh apa enggak ya? Nah, kalau Anda ragu, kembalikan ke kaidah asal. Apa kaidah asal? Mauludan Nabi itu urusan ibadah. Ibadah berarti
haram, antum jangan lakukan. Karena ibadah. Nah, selamatan ketika kematian dengan waktu-waktu tertentu. Anak ragu, ini boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak? Anda ragu kan? Anda ragu, karena Anda nggak tahu dalilnya kan? Anda ragu. Maka kalau begitu kembalikan kepada kaidah asal. Karena kaidah asal dan yakin itu nggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Maka kembalikan ke asal. Jelas. Ketika antum ragu, ini boleh dipakai nggak pulpen ini? Boleh nggak dipakai? Ono ngomong haram, ada yang ngomong boleh gitu kan? Maka kita nanya, ini urusan apa ini? Dunia. Kembalikan ke asal. Berarti halal atau suci? Suci, boleh dipakai, halal dipakai. Rokok, antum ragu, ragu nih, ragu ini, halal apa haram ini rokok ini? Kalau ragu kembalikan ke asal, berarti boleh, tapi jangan bikin ragu sendiri. Yang beda, aku ragu aja wis. Maka urusan panganan itu urusan dunia kan, urusan makan kembali ke dunia. Berarti kembali boleh. Itu jenenge ragu lain pak. Ragu kalau berupaya beda. Kalau berupaya ragu, itu jenenge apa? Namanya apa? Bohong. Namanya bohong. Jelas ya? Taib. Anda ragu, boleh nggak aku berpakaian warna gini? Atau pakai jam? Anda ragu, ini boleh apa enggak ya? Gampang, urusan dunia. Maka boleh, mau pakai warna gini, pakai warna gitu, terserah. Model baju, ada kok model gini, ada pakai gini, ada yang pakai gini. Wah, anak ragu, boleh apa enggak? Kembalikan ke kaidah, urusan dunia. Model baju itu urusan dunia. Mau iya wae, kaidah asalnya adalah hukum urusan dunia. Kalau urusan dunia kembali apa? Nah, yakin. Mau dalil, kok kembali ke asal, kembali ke yakin. Ketika ada kawan, lihat kata Rasulullah, la tang sorif hatta sautan darihan. Ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasul alaihi salatu wasallam, yashku, mengadukan, dia itu perasaannya dia di perutnya itu ada gerak-gerak. Ada gerak-gerak. Gimana ya wahai Rasulullah? Ini aku dapatkan perut ini gerak-gerak ini gitu kan? Gimana ini? Apa kata Rasulullah? La tansorif. Kamu jangan berpaling dari sholat kamu. Kenapa nggak boleh berpaling? Karena asalnya Anda itu wudhu. Ya enggak? Dia sholat, berarti dia punya wudhu. Dia sholat, berarti dia punya wudhu. Berarti yakinnya dia wudhu kan? Kata Rasulullah, jangan berpaling, jangan kamu batalkan. Nah, apa yang ada dalam perut itu ragu, biarin. Masih ragu, paham ya? Biarin. Ragu itu kalah dengan yakin. Makanya kata Rasulullah, kamu jangan batal. Kamu tetap komitmen dengan asal, dengan keyakinan Anda itu adalah bersuci dan belum batal. Hatta yasma, sampai ya, sampai apa? Sampai kamu itu mendengar suara. Kalau sudah ada suara berarti ya yakin dengan yakin kalah. Sudah tahu kentut, sudah ada suaranya, enggak, aku belum kentut, itu jenenge ngowos. Jenenge ngowos itu, hewa-hewa itu namanya. Dia mendapat angin, udah terasa ada angin itu keluar. Dia bilang, enggak, aku belum batal kok. Terus apa tadi keluar baunya enggak enak itu? Itu hanya angin biasa aja. Ngowos itu namanya. Jelas ya? Nah ini Rasulullah mengajarkan kepada kita yang bisa mengalahkan yakin adalah yakin yang semisalnya.
Adapun ragu nggak bisa mengalahkan ya yakin. Paham? Baik, sekarang soal Mehmet, biar gak terlalu apa jenis santai ketawa gitu loh. Mehmet, antum lihat ada akhwat tuh cantik banget, tapi aku masih ragu apakah itu saudariku yang hilang. Kan nanti punya saudara tuh hilang nggak kembali. Seandainya di jalan jatuh cinta sama laki perempuan itu, wahyu itu cantik banget itu, tapi Anda ragu, jangan-jangan ini saudariku. Apakah dengan itu kamu getkan aja, nikah aja gitu, atau bagaimana? Apa? Yakinnya gimana? Oh boleh. Iya, berarti antum tuh pengen boleh aja gitu. Coba kalau perempuan tadi gendut, hitam, pesek, mungkin nggak mau antum. Asalnya nggak boleh gitu ya. Nah, itu Pak Saudagar kaya itu, Pak Tajir ya, Pak Tajir Uhud ya. Nah, gimana ini? Pak Tajirnya ini, Pak apa jenis juragan ini, itu lihat perempuan kayak kasusnya tadi, wahyu bisa. Antum gimana ini? Diambil, podo karo Mehmet itu. Kenapa kok diambil? Gimana? Tinggalkan keraguan. Nah, mana keraguan dan mana asal? Hah? Ayo, siapa yang menyelisih jawabannya? Apa kaidah asalnya mana? Wah, salah semuanya jawabannya. Bab ini Pak, duduk urusan dunia, ono kaidah baru yang perlu dibahas. Hukum asal urusan farji itu asal haram. Ibadah enggak ibadah Pak, haram. Al aslu fil abdha'i haram. Asal berkaitan dengan farji wanita itu haram Pak. Enggak boleh kita, enggak halal kecuali harus nikah, gitu kan? Ya enggak? Farjinya wanita itu halal haram asalnya? Haram. Dan itu enggak akan bisa halal kecuali harus nikah. Nah, halalnya dengan nikah kan? Berarti asalnya haram. Berarti ketika Anda ragu itu orang lain ataukah itu saudariku, kembalikan kaidah asal. Apa kaidah asal? Urusan wanita, urusan farji, urusan jima, urusan itu berarti apa? Haram. Muncul itu saudariku atau bukan, itu berarti buang dan kembalikan kaidah asal. Kaidah asalnya apa? Tuh, haram hukumnya kalau urusan apa? Urusan farji. Makanya kita harus tahu asal-asal dulu kan, atau baru tahu dua asal gitu kan? Ya mau enggak? Ya iyalah. Ini tak tambah ini. Al asal fil abdha. Al fil lahmi. Kaidah asal fil abdha itu masalah kehormatan ya, jima misalnya itu haram, dan asal pada daging itu hukumnya apa? Haram. Tahu daging dari binatang yang disembeli, bukan daging beli di pasar. Asal pada daging yang ada di binatang, paham ya? Asal yang ada di binatang. Asal dagingnya kambing itu halal Pak, haram. Itu menjadi halal kalau Anda sembeli, ya enggak? Asal daging yang ada di onta halal apa haram? Haram. Kalau ingin halal baru disembeli, ya enggak?
Antum bisa Pak, kambing masih hidup, antum ambil apa? Dagingnya, halal apa haram? Mudah. Bukan daging yang sudah disembeli lalu dijual di pasar, nggak masuk kaidah itu disembeli, jadi halal sudah jelas. Ini daging yang ada di binatang itu, di hewan itu, yang dia masih hidup, apa kaidahnya? Haram. Haram Pak kaidahnya Pak. Paham? Ketika Anda naik mobil, nggak ada anu Pak, nembak nih, motor bismillah, dor gitu Pak, terus dia jatuh ke tanah, jatuh ke air, pertanyaannya, apakah dia mati karena tembakan kamu atau dia mati karena tenggelam di air? Anda ragu kan? Nah, gimana kalau ragu gini nih? Kembalikan kaidah asal. Apa kaidah asal? Anda menyembelih, terus baru nyembelih Pak, terus dia lari, terus ketubruk mobil. Wow. Kira-kira dia mati karena sesembelihan kamu atau karena ketubruk mobil? Kembali ke hukum asal. Anda sekarang punya dua daging. Daging yang satu daging babi, daging yang kedua daging sapi. Bercampur kedua-duanya, Anda nggak bisa memilih mana ini. Gimana kaidahnya? Kembali kaidah asal, jadi haram. Yes. Enak toh, sebenarnya enak mempelajari kaidah itu enak banget. Ini mati lagi nih. Mati lagi nih. Hidup toh? Yakin? Kok nggak ada suaranya? Kenceng sudah? Ini kayaknya apa? Mungkin dalam tekanan ketemannya. Nah ini kaidah Bapak paham ya? Ar-ruju ilal asli ingda syakki, kembali kepada kaidah asal ketika ragu. Nah, kaidah asalnya tadi kan baru dua Pak ya, urusan dunia berarti apa? Asalnya urusan dunia kok haram, halal dan suci, halal suci Pak ya. Asal dalam urusan apa? Ibadah, hukum asalnya haram. Ketika Anda ragu antara keduanya, kholas langsung aja kembalikan kepada kaidah asal, dan dia adalah yakin. Ragu nggak bisa ngalahkan yakin Pak. Ada pertanyaan? Nyantai diskusi aja Pak, nggak mesti selesai. Yang penting paham daurah ini. Yes, sudah? Aman? Lanjut. Bisa dihapus? Mehmet, panitia capek, pahalanya banyak. Panitia itu sibuk apa? Iya parah. Iya, antum banget nyuruh ragu. Disuruh apa enggak itu. Terus gimana jawabannya? Kembali ke asal sibuk ya suruh sibuk gitu. Khair insyaallah. Masuk al aslu amri al wujub al finnahi at-tahrim. Udah ya? Kaidah asal di dalam perintah
Kalau Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, kaidah asal hukumnya wajib. Ketika ada perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, langsung Anda bisa hukumi wajib. Kaidah asal, Pak. Ketika Anda dapatkan larangan dari Allah, dari Rasulullah, ya kan, maka Anda langsung hukumi larangan loh, haram. Contoh, Pak, aqimu wa atu, apa ini artinya? Aqimu fi'il amr, perintah, tunaikanlah. Sejenengi perintah kan tunaikanlah sholat. Nah ini fi'il amr, perintah kan Pak. Fi'il amr itu perintah, dan asal perintah berfaedah apa? Wajib. Wa atuz zakata, tunaikan. Perintah apa enggak? Perintah. Berarti menunaikan zakat hukumnya apa? Wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Wis gak butuh lagi kaidah ini, Pak. Karena diwajibkan ya sudah wajib. Tapi kalau perintah, asal perintah berfaedah taib. Contoh, Pak, wa'fu wafiru, ini dua riwayat. Perintah memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot sesuai apa adanya. Wa'fu, biarkanlah. Al-luha, jenggot, biarkanlah. Al-luha, jenggot. Wa arhu, biarkanlah. Al-luha, jenggot. Wafiru, biarkan apa adanya. Al-luha, jenggot. Ini apa ini, Pak? Tiga lafaz ini semua berbentuk perintah. Semua berbentuk apa? Perintah. Kaidah apa? Asal dalam perintah hukumnya wajib. Berarti membiarkan jenggot hukumnya wajib. Karena ada perintah. Siapa yang mengatakan sunnah, dia harus mendatangkan dalil yang memalingkan. Dalil yang memalingkan wajib menuju sunnah, harus ada dalil. Nah, contoh Rasul alaihi salatu wassalam, kasus tahiyatul masjid, Pak. Kata Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk, hatta yusalliya rakaatain, sampai dia sholat 2 rakaat. Fi riwayatin fal yusalli rakaataini, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Fal yusalli fi'il amr, Pak. Hendaknya kan, hendaknya dia sholat, itu memberikan perintah. Betul nggak? Hendaknya dia sholat, hendaknya dia sholat, berarti menunjukkan perintah. Berarti apa? Sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Anda boleh berpaling dari ini, dari wajib, kecuali harus ada. Anda nggak boleh memalingkan dari wajib menuju sunnah, kecuali harus ada dalil yang memalingkannya. Kalau nggak bisa. Dong, paham nggak ini? Yakin? Yang buka ajarnya biar bukaan. Iya, biar kedengaran.
Oke, jawabannya udah. Masalah ini saya punya buku Al-Bisyarah fi Syarhi Hadisil Asyarah. Saya punya buku kabar gembira di dalam penyarah hadis 10 fitrah. Hadis, ada hadis 10 fitrah. Di antara 10 fitrah itu adalah memanjangkan jenggot dan membiarkan jenggot. Paham ya? Baik. Ini mau dibahas ya. Gimana dengan perbuatan Ibnu Umar? Ibnu Umar itu apa? Menggenggam jenggotnya. Lebih dari satu genggam ini itu dipotong. Perbuatan Ibnu Umar. Jelas ya? Apakah pertanyaannya di sini kan umum. Isman umum, biarkan walaupun satu, walaupun 2 genggam, 10 genggam, walaupun andai kata jenggotnya 1 meter. Jenggotnya ada 1 meter ya. Taruhlah kan Mbak, taruhlah mubalaghah lah. Jelas ya? Nah, ini adalah ucapan Nabi sesuai bahasa Arab. Utrukuha ala haliyah, biarkan jenggot itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya dia. Ini ucapan Nabi. Nah, Ibnu Umar, kasus Ibnu Umar ini ada 2 versi. Lihat, versi pertama yukhassis al umum. Perbuatan Ibnu Umar ini dianggap mentaksis ucapan Nabi. Masa bisa perbuatan mentaksis? Bukan itu maksudnya. Pemahaman Ibnu Umar terhadap hadis itu adalah pentaksis, mengkhususkan. Kenapa? Karena perawi yang memanjangkan jenggot itu juga rawinya namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi, biarkan jenggotmu, biarkan. Itu Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar mempraktekkan apa? Nah, berarti pemahaman Ibnu Umar ini sebagai apa? Pentaksis, pengkhususan dari apa yang diumumkan oleh Nabi. Sehingga pemahaman ini memunculkan sebuah kesimpulan. Kalau jenggot udah melebihi 1 genggam harus dipotong. Karena apa? Karena yang paham terhadap riwayatnya adalah dia sendiri yang paham. Bisa dipahami? Paham nggak? Paham Mas? Memang paham nggak? Coba Aboh terangkan yang tadi saya terangkan. Lah paham Pak, namanya dia bilang paham itu masih khobari. Khobari itu bisa salah, bisa benar. Butuh dites. Kalau mencocoki dengan kenyataan berarti jujur. Kalau tidak berarti apa? Bohong. Nah ngono, itu kok ada usuk, kok ada balaghah itu. Yang namanya khobar itu yahtamilus sidq wal kadhib. Kan di situ dusta dan benar. Benar kalau mencocoki dengan fakta, kalau salah berarti dusta. Lapangkan dulu dadanya. Slow dulu. Bikin enjoy dulu. Kalau jawab satu enjoy dulu, pikir enjoy aja, pokoknya semua itu dunia lah wis. Enjoy aja. Sekarang itu happy dulu ah. Ayo hat. Nah terus gimana? Itu gimana? Kok bisa diambil tuh gimana? Karena dia meriwayatkan yang memanjangkan dan prakteknya apa? Dia motong. Berarti dia yang lebih paham dengan apa yang dia riwayatkan. Di kaidah
usul fikih ar-rawi adra bimarwiyatihi min ghairi. Si rawi itu lebih ngerti terhadap apa yang dia riwayatkan dibandingkan dengan yang lainnya. Catat itu dengan baik. Yang kita keluarkan kaidah-kaidah usul semuanya itu. Jangan eweh-eweh. Udah. Versi kedua nggak bisa. La yukhassis, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu loh paham dia. Itu loh pahamnya dia Ibnu Umar. Paham, bisa salah, bisa benar. Buktinya kalau itu pemahaman yang benar, tentu ada para sahabat yang lainnya jenggotnya di mana ini? Dipotong. Ada beberapa orang, gelintir orang saja. Pemahaman ini nggak bisa dijadikan untuk mengasis apa yang diucapkan Nabi yang itu lafadznya umum. Kenapa? Karena pemahaman itu bisa salah, bisa benar. Al-ibrah muncul kok anggap al-ibrah itu yang dianggap bimarwiyatihi dengan yang dia katakan, bukan dengan apa yang dia pahami. La bima ro'aya, yang dianggap itu yang dia riwayatkan, bukan yang dia pahami. Kenapa? Karena yang dia pahami bisa salah, bisa benar. Memahami lafadznya Nabi itu lebih bagus. Bisa dipahami? Kita main kaidah ya kan? Kita itu belajar itu harus paham asal usulnya. Kenapa ini muncul dua pendapat ini apa? Paham ya? Apa kenapa ini muncul kenapa gitu kan? Nah, itu dipahami dengan kaidah. Nah, dari sini saya pribadi condong, Pak. Saya lebih condong ngikut ucapan Nabi. Kecuali pemahaman itu sebuah kesepakatan. Maka kesepakatan itu hujah. Itulah yang menjadikan pemahaman itu ngikuti kesepakatan. Tapi kalau hanya satu orang, dua orang, masih belum bisa. Paham ya? Maka al-ibrah bimarwiyatihi la bimro'ah, bukan dengan pendapat dia. Sudah jelas? Berarti kenapa? Perbuatan Ibnu Umar itu tidak termasuk dalam ijma sukuti. Oh enggak bisa. Ijma sukuti enggak bisa. Ijma sukuti ada dhobitnya, ada ketentuannya. Wah, itu ngerti ijma sukuti barangnya. Apa ijma sukuti itu? Ya, tidak ada pertentangan dari yang Tidak adanya pertentangan itu belum mesti. tersebar meluas perbuatan tersebut. Biasa para sahabat itu ketika perbuatan itu dikerjakan oleh satu orang, mereka masya Allah bertoleransi aja. Dan itu bukan sebuah apa? Sebuah kesepakatan. Nah, maka pemahaman yang kayak gini, ini yang menjadikan, ini kan masing-masing punya apa? Punya sisi pandang gitu loh. Dan andai kata melebihi ini, ya saya sih santai aja, monggo kan gitu kan. Penting Anda beramal, ngerti apa? Ngerti alasan dan kaidahnya. Oh Joko, aku minta Albani, pipi Albani wae ya, itu jenis taklid dong. Kita masya Allah hidup tuh nyantai, diselisih oleh orang slow, nyantai. Kita punya pendapat diselisih oleh orang slow, nyantai. Lo pakai temen-temen urusan itu lo, paham nggak? Santai aja, hidup itu nyantai kayak memang dulu santai. Suruh iyo lapang dada, lapang sementing lapang dada nih. Aja terlalu sempit. Kalau sempit dadanya susah, hidup lo susah, nyesek kena corona nanti.
mati. Udah ya, nyantai Pak, nyantai hidup. Riang, terus gembira, terus lapang gitu. Udah jelas ya? Wes, satu putaran lo ya. Contoh lagi, asal larangan itu berfaedah apa? Haram. Contoh kasus makan dengan berdiri. Semua larangan Nabi ini kita belum menyampaikan dalil ya, baru pandangan dulu, baru pemahaman ya. Hukum asal ini sampai jam berapa? Jam 3 pas ya. Hukum asal dari larangan Nabi hukumnya apa? Haram. Boleh berfaedah makruh jadi haram ke makruh atau ke yang lain boleh asalkan ada dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh, tetap komitmen dengan kaidah asal. Ini baru satu pendapat, tapi ini masih ada 3 pendapat loh ya. Ini baru satu pendapat, anak nerangkan baru satu pendapat. Tapi ya, dan jangan dipahami ini kok susah. Enggak, ini dasar. Antum kira ini tinggi dasar. Dasar ini dasar Pak, bukan kok wah ini dasar. Cuma kita yang tidak biasa gini loh. Biasanya mek ceramah gitu-gitu. Ini kan ceramah mengasah otak. Taklim mengasah otak. Ini sebenarnya bukan kok susah banget. Enggak, ini dasar sekali. Pelajarannya SMA kelas 1. Antum udah tua-tua. Nih. Tep. La yasrobanna. La ahadukum wa huwa qaim. Benar-benar salah satu di antara kalian nggak boleh minum kecuali dengan sedangkan dia itu dalam keadaan berdiri. Ini larangan apa enggak? Larangan, nggak boleh minum dengan berdiri. Kaidah hukumnya haram. Asal di dalam larangan haram. Paham ini? Udah. Taib. Terus jumhur mengatakan hukumnya makruh. Minum dengan berdiri hukumnya makruh. Secara kaidah bahasa kita jumhur jenengan kok bilang makruh? Apakah ada dalil untuk memalingkannya kan gitu? Ya berah? Kalau ada, oke. Kalau nggak ada, ya nggak oke. Tetap haram mengorang dalilnya kok. Dan yang benar, yang saya pilih Pak, bukan antum, terserah antum. Yang saya pilih adalah hukumnya makruh. Ibnu Hazm Syekh Al-Albani mengatakan apa? Haram minum dengan berdiri. Bahkan dalam satu riwayat yang minum dengan berdiri suruh muntahkan. Suruh muntahkan. Itu. Dengan berdiri. Nah, kok bisanya saya itu condong pendapat yang mengatakan makruh. Anda harus tuntut ustadz malah dalilnya. Nah, kalau ustadz gak bisa mendatangkan dalil, gak kami terima, mardud tertolak itu kan. Loh iya loh, berani ketika ada penceramah bilang itu, ini hukumnya makruh. Loh ustadz, ini loh ada larangan loh ustadz. Kok Anda bilang makruh tuh di dalil? Berani tuh ngomong gitu nggak? Berani lah. Aduh, sakit. Ya, dah, jelas ya. Ada dalil sharif pemaling. Hadis Ali itu pas di Mekah selesai tawaf, Ali menceritakan Nabi itu minum dengan berdiri Zam-Zam. Ini pemaling dari haram menuju
bukan boleh, makruh. Makruh. Jelas ya? Pemaling dari apa? Haram ke makruh. Jika ada komentar, ini saya sebutkan juga di buku saya, Adab Makan dan Adab Minum. Saya punya buku. Adab makan gimana, adab minum gimana. Oh, adab. Buku lumayan tebal. Makan loh adabnya. Udah bahasa ada belum? Loh. Ada adab tidur. Tidur loh adabnya. Hah? Tidur loh ada adabnya. Ada bukunya, harus belajari. Nah, hadis Ali ini, fa'ingkil ada komentar. Itu sih khusus untuk Zam-Zam. Kalau Zam-Zam sih boleh dengan berdiri. Sebagian ulama berpendapat gitu juga. Ada apa beda Zam-Zam dengan yang lain? Intinya kan berdiri. Paham nggak? Nggak ada bedanya Zam-Zam dengan yang lain terkait dengan masalah berdiri. Jangan difahami air. Kalau ada tetap Zam-Zam punya keistimewaan, itu nggak kita bahas. Nanti salah paham lagi. Yang kita bahas itu adalah berdirinya. Apakah Zam-Zam itu berpengaruh tambah khasiat dalam berdiri? Tidak. Kita nggak bahas Zam-Zamnya, tapi sama aja bedanya antara Zam-Zam dengan yang lainnya, kasusnya berdiri. Fa'ingkil, jika ada komentar, itu sih waktu itu Nabi di atas girba itu gantung di atas apa? Di atas gantung Pak ya. Jadi itu gantung dan itu berdesak-desakan. Jadi itu darurat Nabi berdiri itu darurat karena berdesak-desakan. Ini bisa dibantah. Nabi sih gampang. Ayo sahabat minggir apa? Aku tak minum duduk. Kalaulah minum dengan duduk itu hukumnya wajib, Nabi mudah. Ayo sahabat minggir. Aku mau duduk dengan minum dengan duduk. Tapi Nabi enggak. Berarti menunjuk itu boleh. Ditambah lagi, ada mengatakan itu khususia untuk Nabi. Tak bantah lagi. Di dalam hadis yang lain Ali bin Abi Thalib setelah sepeninggalannya Nabi, ketika Ali itu haji, Nabi mengatakan minum dengan berdiri. Wahai sahabat, ketahuilah aku minum dengan berdiri. Li'anni ra'aitu Rasulullah, karena aku lihat Rasulullah minum dengan. Kenapa Ali kok ngomong ngono? Karena itu diingkari oleh para sahabat. Makanya Nabi mempraktekkan di depan mereka semuanya. Ini gak ada masalah, nggak ada masalah. Karena aku melihat Nabi minum dengan berdiri. Mudah nggak ya kawan? Yang kayak gini pemaling dari asalnya menjadi haram menjadi makruh. Kalau ada pemaling, jelas insya Allah. Lanjut, Ustadz, lafadznya kan berdiri, lafadznya kan minum, makan dengan berdiri. Paham ya? Ibnu Hazm gak apa-apa. Makan, padahal dia haram kan? Minum dengan itu haram hukumnya. Kalau makan gak apa-apa. Kenapa? Yang datang itu adalah minum. Adapun makan gak ada dalilnya. Karena gak ada dalilnya, kembali hukum asal makan dengan berdiri, dengan duduk, dengan lari, gak ada masalah. Udah itu. Ini dibantah. Gak. Yang benar makan dan minum sama hukumnya. Bedanya apa? Makan dengan minum sama-sama masuk ke perut. Berarti apa hukumnya? Sama hukumnya, minum dengan makan. Oleh karenanya rawi Qatadah bertanya kepada Anas itu perawi hadis. Tanya, wahai Anas, kata Qatadah, wahai Anas, fal aklu, gimana makan dengan berdiri? Boleh enggak? Qala Anas, fal aklu asyarru, kalau makan luwih jelek daripada minum. Makan lebih jelek lagi malahan. Itu pahamnya Anas, dan itu lebih bagus daripada pahamnya Ibnu Hazm. Dia sahabat yang mulia, perawi hadis. Ini baru kita cocok ke kaidah tadi Pak. Rawi lebih ngerti terhadap yang dia riwayatkan itu Anas. Ditanya gimana masalah makan? Yuk, makan lebih jelek lagi. Karena minum aja nggak boleh, makan lebih nggak boleh karena sama masuk ke mulut gitu loh. Nah, rokokan Pak berdiri atau ya sama lah. Kalau itu rokokan ya lah duduk.
Jelas ya? Sudah jam 3 insya Allah kan. Masih banyak yang harus diselesaikan insya Allah. Subhanakallah wa hamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.